semuanya, selamat datang kembali di Teleprompter episode kedua. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP merupakan rancangan undang-undang yang disusun pemerintah dengan tujuan untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, yakni untuk menyesuaikan dengan politik, hukum, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Sejak puluhan tahun silam, sebenarnya upaya rekodifikasi KUHP sudah digagas, tepatnya pada pergelaran Seminar Hukum Nasional 1 di Semarang pada 1963, yang salah satunya membahas RKUHP. Seminar ini disebut-sebut sebagai titik awal sejarah pembaharuan KUHP di Indonesia, yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh pemerintah. Namun, lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP nasional. Kini kabarnya, RKUHP akan segera disahkan pada bulan Juli 2022 ini. Namun, masih banyak pihak yang kontra akan hal ini. Mengapa demikian? Tentu saja, ini menjadi sebuah permasalahan. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak transparan dan masih menyertakan sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP yang hendak disahkan ini. Sehingga BEM dari Universitas Indonesia pun mengancam bahwa mereka akan mengadakan demo yang diwanti-wanti lebih besar dibandingkan dengan demo di tahun 2019 silam. Massa mahasiswa dan elemen yang terbangun dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan unjuk rasa untuk mendesak dibukanya naskah RKUHP di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari Selasa, tepatnya 21 Juni 2022 lalu. Aliansi ini menyatakan 3 seruan kepada pemerintah dan DPR RI, yakni yang pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membuka draft terbaru RKUHP. Kemudian yang kedua, menuntut pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan inklusif dengan mengutamakan partisipasi publik yang bermakna. Dan yang ketiga, mendorong pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP sebelum pengesahan dilakukan. Aksi demo tersebut sempat berujung ricuh, namun berhasil membuat Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Akibat hal itu juga, Presiden memerintahkan Kemenkumham dan DPR RI supaya melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Namun pada kenyataannya, pada 25 Mei 2022 lalu, pemerintah dan DPR justru melakukan rapat pembahasan dengan mengubah beberapa frasa di dalamnya. Pembahasan tersebut tanpa melibatkan partisipasi publik, bahkan draft terbaru tidak dapat diakses oleh publik hingga saat ini. Lantas, apa tujuan dari pemerintah mencantumkan pasal-pasal yang berbahaya dan menimbulkan kontroversial publik? Bukankah dalam pembahasannya perlu partisipasi publik di dalamnya? Atau memang hal ini disengaja untuk mengendalikan hukum di Indonesia? Baiklah kalau begitu, inilah Teleprompter. Perkenalkan, nama saya Adrian Slap Perdana. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Hamzah Notoni dari Fakultas Pertanian. Oke, terkait polemik RKUHP, seperti yang kita ketahui bersama mungkin ya, yang kemudian kita sadari bahwa RKUHP itu merupakan warisan dari Belanda, hukum Belanda, yang kemudian coba dibahas kembali sejak tahun 1945. Itu sebenarnya sudah mulai dibahas, kemudian 2015 itu masuk pada pembahasan secara serius di DPR. Kemudian 2019 itu menuju disahkan, akan tetapi ada 14 pasal yang kemudian diminta oleh Presiden untuk direvisi. Kemudian masalah yang kemudian mencuat saat-saat ini terkait RKUHP adalah, pertama, RKUHP yang seharusnya ini merupakan misi dekolonialisasi dari pasal-pasal kolonial yang kemudian tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, malah menjadi rekolonialisasi. Maksudnya ada beberapa pasal yang memang ini pasal yang sebenarnya pada zaman kolonial yang kemudian dipertahankan lagi di RKUHP ini, dan ini tentunya sudah tidak relevan lagi dengan Indonesia saat ini. Ya contohnya mungkin ada beberapa pasal kayak pasal 273, 240, 241, kemudian ada terkait pasal penghinaan terhadap presiden 353 atau 354. Nah, ini kan sebuah upaya dari pemerintah yang sebenarnya mencoba untuk membungkam demokrasi atau mungkin pendapat, hak kebebasan berpendapat dari
masyarakat Indonesia khususnya. Oke, kenapa kemudian dikatakan sebagai pasal karet? Nah, kalau kita menelisik ya, terkait dengan poin-poin yang ada di dalam pasal tersebut. Misal di pasal 218 sampai 220 bahwa ketika kemudian kita menghina ataupun mengkritik presiden ataupun wakil presiden, kita akan didenda dengan denda sampai 3 tahun penjara. Dan itu tentu akan menjadi sebuah problem bahwa pembungkaman berekspresi ataupun pembungkaman berpendapat sangat dibatasi dengan aturan tersebut. Sehingga kita sebagai organ mahasiswa menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar. Nanti tidak ada yang berani mengkritik presiden, tidak ada yang berani mengkritik wakil presiden. Itu yang terdapat di dalam pasal 218 sampai 220. Tentu di pasal yang lain, di pasal 240 sampai di pasal 241 terkait dengan penghinaan terhadap pemerintahan. Dan ini menjadi problem yang sama sebenarnya dengan konsep di pasal 218 sampai 220 tadi. Ketika kemudian kita menghina pemerintahan hari ini, tentu menjadi sebuah problem juga. Di sana tercantum bahwa ketika menghina pemerintahan hari ini akan ada denda sampai 4 tahun penjara. Itu sangat disayangkan bahwa kebebasan untuk kemudian berekspresi yang sudah diatur di dalam undang-undang menjadi sebuah ketakutan bahwa pembungkaman hari ini nyata-nyata. Bahkan kalau kita menelisik di dalam konsep berdemokrasi bahwa kebebasan berpendapat tentu dibiarkan. Tentu ada di dalam aturannya sesuai dengan prosedural. Namun kemudian ketika hadir pasal-pasal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan sehingga disebut sebagai sebuah pasal karet. Selain pasal karet terkait dengan pasal-pasal tersebut, tentu di dalam draft undang-undang tersebut menjadi sebuah problem ataupun menjadi sebuah permasalahan hari ini yang sampai mencuat di 2019 sampai 2022. Tiba-tiba hari ini dikabarkan bahwa RKUHP hari ini mau disahkan di bulan Juli. Tentu ini sangat mengagetkan kita sebagai organ mahasiswa, sebagai agen of change, agen pengontrol segala kebijakan hari ini. Ya tentu, ini yang kemudian saya bahas tadi ya. Ini pertanyaan cukup menarik ya, karena kita akan membahas secara lebih detail lagi. Tadi sudah beberapa hal yang saya uraikan itu adalah jelas bahwa dalam posisi ini pemerintah mencoba untuk menitip beberapa pasal pada RKUHP ini ya untuk kemudian mengamankan posisinya ya, melindungi posisinya. Dan ini kan lucu, ini bertentangan dengan pasal-pasal yang kemudian sudah termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 28 dan 28E. Nah, kemudian kenapa hadir lagi di dalam RKUHP ini pasal 240 dan 241 begitu loh. Nah, ini kan jelas bahwa ini adalah upaya kiat dari pemerintah untuk kemudian melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, membungkam hak demokrasi kita. Oke, ketika kita menelisik tentang RKUHP atau membaca ke depannya RKUHP ini akan disahkan, berbagai polemik yang kemudian akan hadir. Misal pembacaan kita sebagai golongan mahasiswa ya, terus terkait dengan pasal-pasal yang saya sampaikan tadi akan disahkan, otomatis kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di muka umum akan menjadi sebuah polemik ataupun kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan akan sangat dibatasi. Bahkan tidak ada orang yang akan berani menyampaikan kritik kepada pemerintahan, kepada presiden, kepada wakil presiden ataupun pejabat yang lainnya. Karena udah diatur di dalam pasal tersebut bahwa ketika kita menghina ataupun mengkritik akan ada denda sampai 3 tahun penjara, sampai 4 tahun teman-teman sekalian. Dan itu menjadi polemik hari ini. Misal gelandangan didenda sampai 1 juta. Tentu ini akan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya gelandangan ini akan dikelola oleh pemerintah ataupun oleh negara itu sendiri. Tentu terkait dengan RKUHP ini sebagai mahasiswa yang katanya sebagai agen of change ataupun agen pengontrol terkait dengan beberapa kebijakan yang hari ini muncul, tentu kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang cukup besar di dalam permasalahan yang kemudian hari ini muncul ataupun hadir pada permukaan pada bangsa dan negara, dan tentu akan berdampak pada masa depan kita, terutama kita sebagai mahasiswa hari ini. Tentu kita akan mengalami permasalahan ini dan kita akan menyikapi permasalahan ini
dengan berbagai macam ataupun metode yang akan kita lakukan. Semisal kita akan mulai pencerdasan tentang permasalahan-permasalahan yang kemudian hari ini muncul, terkhusus di dalam persoalan RKUHP ini. Selain itu, kita akan terus melakukan audiensi-audiensi tentang permasalahan ini kepada pemerintah terkait ataupun kepada pejabat terkait. Misal, teman-teman yang di nasional silakan melakukan audiensi ataupun diskusi publik terkait dengan permasalahan RKUHP ini. Tentu di teman-teman yang ada di wilayah, di masing-masing wilayah di Indonesia, melakukan audiensi hal yang sama. Selain itu, ketika kemudian sampai hari ini tidak memiliki titik temu, tentu jalur-jalur yang kemudian harus kita lakukan adalah jalur aksi demonstrasi yang tentunya memiliki muatan-muatan untuk keberpihakan pada mahasiswa, keberpihakan pada masyarakat, ataupun bermanfaatan untuk kedepannya. Ya, harapan saya untuk ini sih, pertama itu untuk pemerintah, karena subjek yang kita tuju sekarang kan pemerintah nih. Saya berharap betul sama pemerintah dan semoga video ya dari teman-teman Visipol atau ilmu komunikasi ini bisa sampai gitu ya ke pemerintah terkait ya. Jadi jangan kemudian jokes para pelawak itu diambil semua sama pemerintah. Jadi saya rasa pemerintah itu sudah cukup cukup bisa menghindari jokes-jokes itu. Maksudnya adalah hal-hal yang seperti ini adalah bentuk kelucuan dan ketidakmampuan pemerintah ya dalam mengakomodir segala bentuk keadilan yang sebenarnya gitu loh. Kita lupa bahwa kita ini negara Pancasila, sudah mengkristal dalam diri kita yang seharusnya segala bentuk falsafah bangsa itu mengacu pada lima poin sila tadi, civil law, hukum dari masyarakat. Artinya teman-teman atau mungkin pemerintah yang ada di sana ya tolonglah lebih bijak lagi dalam hal membuat kebijakan, membuat regulasi, apalagi dalam hal yang lebih krusial seperti RKUHP. Begitu kemudian untuk masyarakat, saya juga punya harapan besar terhadap masyarakat, terkhususnya kepada indeks kritisisme yang terjadi pada sumber daya manusia saat-saat ini. Kita beberapa tahun kemarin, yang memang benar kita ditempa oleh COVID-19, kemudian indeks kritisisme kita khususnya mahasiswa, apalagi rakyat, apalagi masyarakat kecil, itu mulai menurun tingkat kritisnya, sehingga ada beberapa sehingga pemerintah itu memanfaatkan kesempatan itu untuk kemudian membuat hal-hal yang tidak masuk di akal kita, tetapi kita nyatanya kemarin atau mungkin hari ini tidak terlalu serius untuk merespon hal tersebut. Nah, sehingga ini yang seharusnya kita jaga bersama, kita kawal bersama, karena mitranya mahasiswa itu adalah masyarakat. Ketika mahasiswa dan masyarakat itu bentrok, kita sudah pecah dan kita tidak akan memiliki power yang kuat untuk kita tidak memiliki power yang bisa menandingi dari kekuatan kekuasaan begitu. Dari mahasiswa juga begitu. Jadi teman-teman mahasiswa saya harap untuk tetap menjaga nalar intelektual, menjaga komitmen, optimismenya. Jangan kemudian kita manfaatkan dunia mahasiswa ini untuk hal-hal yang kemudian tidaklah menghasilkan kebermanfaatan untuk masyarakat luas, karena dunia mahasiswa itu adalah miniatur dari sebuah negara. Ketika kita percaya bahwa dari dunia mahasiswa kita sudah mulai bisa untuk memberikan kebermanfaatan, yang artinya ini yang harus kita terus jaga sampai kemudian hal itu bisa membuahkan kebaikan untuk di kemudian hari. Begitu.